Komunikasi merupakan salah satu cara berinteraksi. Hubungan jarak jauh dengan kerabat maupun orang-orang tercinta memerlukan sarana efektif untuk memelihara dan menjaga kerata interaksi sosial. Oleh karena itu, kini Telkom Taiwan hadir menjawab kebutuhan Anda. Telkom Taiwan masuk ke pasar Taiwan pada tahun 2013, tepatnya pada 14 Juni 2013. Telkom Taiwan sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau Telin yang merupakan perusahaan tertutup anak perusahaan dari Telkom Indonesia. Dengan misi memberikan kemudahan dan pelayanan yang unik untuk warga negara Indonesia di Taiwan, Telkom Taiwan berupaya memberikan pelayanannya tidak hanya kepada WNI saja, tapi juga untuk warga negara Taiwan. Produk unggulan mereka adalah kartu as 2-in-1 yang pada 11 September kemarin telah diluncurkan. Ultima yang merupakan pengembangan dari pelayanan mereka kepada pelanggan setia. Melalui kerjasama langsung Telkomsel dengan operator lokal Taiwan, Taiwan Star dan Asia Pacific Telecom, kartu as 2-in-1 memberikan layanan komunikasi internasional Taiwan dan Indonesia dengan kualitas premium as 2-in-1. Ya pemirsa JFTV, berjumpa lagi dengan saya Ayudia dalam news eksklusif yang saat ini saya berada di gedung Telkom Taiwan bersama dengan CEO Telkom Taiwan Bapak Devi Parlindungan Siregar. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Masih untuk kedatangannya. Ya, dan kita lihat datang-datang ke sini udah merah-merah gini itu, kayaknya kenapa kayak kondisinya itu benar-benar merah. Iya, jadi memang kalau dilihat dari huruf Mandarinnya perusahaan Telkom Taiwan di sini artinya memang itu perusahaan telekomunikasi merah putih. Oh begitu. Jadi merah putih ya bendera kebangsaan Indonesia lah. Oh jadi itu benar-benar jadi punya kayak semua warna ya. Dasar itu merah ya Pak ya. Merah dan putih, juga ya. Dan sepertinya kartu as 2-in-1 juga lebih punya benchmarknya merah putih ya. Betul. Pak? Jadi kalau brand color Telkomsel kan memang merah ya. Gitu. Jadi memang kita pakai warna merah itu. Nah, sebelum kita lanjut mengenai produk kartu as 2-in-1, sebelumnya kita tanyakan dulu bagaimana sejarah masuknya Telkom Taiwan ke Taiwan sendiri, apakah cukup rumit dan bagaimana sih Pak untuk bisa masuk ke Taiwan? Jadi awalnya itu memang Telkom Group ya, PT Telekomunikasi Indonesia itu pada tahun 2012 itu mulai mencanangkan ekspansi atau pengembangan usaha ke luar negeri. Jadi tahun 2012 ya. Nah, walaupun sebelumnya sudah diawali dengan pembukaan di Singapura di tahun 2009, tapi kita baru fokus untuk ekspansi ke luar negeri tahun 2012. Nah, Telkom Taiwan sendiri itu akte pendiriannya tanggal 14 Juni 2013. Jadi merupakan anak perusahaan luar negeri yang ke-6. Gitu ya, yang dibangun di luar negeri. Dari 10 total. Asia ya Pak ya, lebih fokusnya ke Asia dulu atau gimana? Memang banyak di Asia, tetapi kita juga punya anak perusahaan di Amerika, kemudian juga di Australia, kemudian juga ada di Saudi, gitu ya. Nah jadi Asia Pasifik lah ya, begitu. Dan Taiwan itu merupakan yang baru disentuh. Nah itu bagaimana ya untuk prosesnya masuk ke Taiwan sendiri Pak? Apakah dengan menggayat dari provider Taiwan sendiri, di mana ceritanya? Iya, jadi memang pada waktu dibentuk 14 Juni 2013, kemudian saya ditugaskan ke Telkom Taiwan pada bulan November 2013. Nah di situ kami baru melakukan proses untuk mengeksplor market di Taiwan. Jadi kita berusaha memahami regulasi, kita memahami kondisi pasar di Taiwan, kita juga memahami kondisi teknologi yang ada di Taiwan gitu ya. Jadi rule of thumb-nya 3 itu, jadi bisnis, regulation, terus sama teknologi. Nah, pada waktu kita sudah memahami kondisi-kondisi ini, kita jadi bisa tahu merumuskan produk apa yang tepat kita luncurkan di Taiwan ini. Jadi itu memang perlu waktu. Di samping kemudian kita juga mencari partner untuk kita ajak kerjasama untuk cari teman ya Pak ya istilahnya.
Betul. Jadi kalau misalnya masuk ke negara orang, pasti kita cari kawan lah, gitu, supaya juga membantu kita supaya lebih mulus lagi untuk bisa membuka layanan atau bisnis di Taiwan, gitu. Oke. Dan kartu As 2-in-1 sendiri kan dari kata-katanya 2-in-1, jadi bisa dipakai saat Indonesia maupun di Taiwan. Seharusnya itu menjadi suatu produk yang sangat penting terutama untuk teman-teman TKI di Taiwan ya Pak ya. Dan bagaimana Telkom Taiwan sendiri memperkenalkan produknya itu untuk orang-orang Indonesia di Taiwan? Iya. Sejauh mana penyebaran informasi tersebut? Iya. Keunggulan produk ini? Jadi memang kalau bicara keunggulan produk kartu As 2-in-1 seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa itu dalam satu kartu ada 2 nomor, gitu ya. Nah, tentu saja kalau di Taiwan itu ada nomor Taiwan dan nomor Telkomsel, gitu ya. Nah, apa sebenarnya keunikannya nomor Telkomsel bisa aktif di Taiwan? Tentu saja dengan nomor Telkomsel yang aktif di Taiwan, keluarga di Indonesia ya, yang kita tinggalkan untuk bekerja di sini itu bisa menelpon kita secara lokal. Ya, atau on-net, tarifnya sangat murah banget gitu. Nah, jadi itu keunggulan utamanya yang kita tawarkan, gitu ya. Di samping hal-hal lain yang tentu saja juga penting, kualitas yang premium, harga juga sangat kompetitif, gitu ya. Dan hal-hal yang sifatnya juga bersifat memudahkan keluarga untuk berkomunikasi, gitu ya. Nah, di samping itu terkait dengan penyebaran informasi, gitu ya. Tentu saja sebagai pemain baru kita di Taiwan, ini relatif baru ya, baru 1 tahun, kita semakin fokus untuk makin memperkenalkan produk kita itu melalui berbagai macam media. Di samping kita juga melalui iklan-iklan itu ya di majalah, kita juga membuka seperti sosial media lah di Facebook atau Line Ad juga ya, sehingga penyebaran informasi, edukasi dan juga pengenalan produk kita juga lebih mudah diterima di masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Dan sebenarnya untuk mencari ya kan di Telkom Taiwan, misalnya untuk kartu As 2-in-1 sendiri punya outlet Grapari Telkom di Taipei Main Station, dan selain itu menyebar di kota-kota lainnya nggak sih Pak di Taiwan sendiri selain di TMS? Betul. Jadi memang yang paling pertama kita sudah buka Grapari Taipei ya di bulan Januari 2016 ini. Nah, kemudian di bulan depan jadi kita akan buka Grapari di Tainan, gitu. Kemudian disusul dengan beberapa negara yang lain. Itu kira-kira kapan ya di Tainan? Di Tainan bulan depan. Oh, bulan depan. Ya. Kemudian disusul dengan beberapa kota yang lain. Kenapa Tainan? Tainan juga termasuk sebagai salah satu county dengan pendapatan TKI yang cukup besar, gitu ya. Jadi kita tahu ada 7 lah ya dari 22 county di Taiwan yang dengan penempatan TKI yang cukup besar. Pasti ada Taipei, New Taipei City, Taiyuan, Taichung, kemudian ada Tainan di situ, ada Kaohsiung, gitu ya. Nah, jadi itu termasuk istilahnya county-county yang kita targetkan untuk membuka outlet layanan Grapari ini. Dan setahu saya sih memang di Thailand banyak ya pekerja Indonesia juga dan pelajar juga di sana juga. Betul. Ya. Di Thailand ini pusat kota atau di pinggir kota Pak untuk nanti Graparinya? Atau sama di TMS di pusat kota yang Taipei, maksudnya kan pusat transportasi Taipei kan. Nah, di Thailand sendiri kira-kira di mana itu Graparinya? Utamanya pasti kita membuka Grapari di titik tempat teman-teman Indonesia sering berkumpul. Contoh kalau di Taipei kan di TMS ya. Kalau di Tainan itu ada, saya lupa, di Tainan Park, dekat Tainan Park. Oh, tapi berarti lokasinya sudah diputuskan? Sudah ada. Di daerah, mungkin di Tainan Park itu ya untuk lokasinya. Kemudian juga nanti kita susul dengan Chiayi. Chiayi. Di Chiayi ya. Oke, nanti kita tunggu ya itunya berita selanjutnya dari Telkom Taiwan mengenai Grapari di Chiayi dan juga di Tainan. Nah, ini kan fasilitas apa sih Pak yang diberikan sendiri oleh sampai sejauh mana kartu As 2-in-1 dan juga Grapari Telkom Taiwan sendiri memberikan fasilitas kepada masyarakat Indonesia di Taiwan? Fasilitas apa saja? Ya, di samping memang fitur-fitur yang tadi 2 nomor dalam satu kartu ya, di produk kita yang baru akan kita luncurkan bulan depan, kita akan makin menambah fitur-fitur dari layanan kartu As 2-in-1. Jadi di samping memiliki nomor Telkomsel yang aktif di Taiwan, kartu As 2-in-1 nanti yang kita namakan kartu As 2-in-1 Ultima, itu juga
menjadi kartu prabayar Taiwan pertama atau satu-satunya yang bisa dipakai di luar Taiwan. Oh. Jadi kalau kita tahu sekarang, Catat ya, itu ada satu ya. wilayah atau asli. Jadi kalau kita tahu kartu prabayar di Taiwan kan cuma bisa dipakai di Taiwan. Nanti kartu as Yuan Ultima itu bisa dipakai di luar Taiwan. Khususnya kalau misalnya dibawa ke Indonesia, itu sudah kartu asnya Telkomsel di Indonesia. Jadi bukan kartu telepon dibawa keluar dari suatu negara terus jadi roaming, enggak. Oh, jadi nama Ultimanya itu kayak itu barunya ya? Iya, itu barunya. Oh. Jadi ada tambahan dari kartu as Yuan Ultima. Nah, dengan fitur berikutnya, fasilitas berikutnya untuk memudahkan pelanggan kartu as Yuan Ultima, kita juga menyediakan aplikasi seluler, mobile apps lah ya. Itu kita namakan MyGrapari. Nah, jadi pelanggan kartu as Yuan Ultima nanti dengan menggunakan fasilitas MyGrapari itu bisa mengakses layanan-layanan seperti cek pulsa, beli paket data, melihat promosi dan hal-hal lain ya yang bisa kita sediakan melalui aplikasi MyGrapari. Mungkin di Grapari juga kita bisa kongko-kongko juga kan Pak di sana? Oh bisa, itu Grapari yang di outlet, ya, bisa kongko di sana. Ia dalam genggamanmu. Halo? Halo Bu. Halo? Halo. Sopo iki mau yo? Suarane ra jelas. Ya, ini Indah. Gimana kabar di rumah? Mbak telepon ke Indonesia ya? Iya, Mas. Lancar banget. Makanya pakai dong kartu as 2-in-1. Kartu as 2-in-1 punya kualitas nelpon terbaik yang tidak bakalan putus-putus dan berasa lebih dekat. Buruan gunakan kartu as 2-in-1 Taiwan dengan kualitas nippon terbaik ke seluruh Indonesia. Dunia dalam genggamanmu. Iya Pak Devi, dari awal Telkom Taiwan masuk ke Taiwan, kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan untuk menyentuh dan memperkenalkan kartu as 2-in-1 kepada masyarakat Indonesia di Taiwan sendiri? Ya, jadi memang selain peluncuran produk ya tanggal 14 Juni 2015 satu tahun yang lalu ya, kita juga membangun beberapa channel-channel gitu ya untuk sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kartu as 2-in-1 ke masyarakat Indonesia di Taiwan. Jadi channel yang utama tentu saja kita bangun social media gitu ya. Jadi di Facebook kita @kartuas2in1.tw gitu ya. Itu bisa diakses berbagai macam informasi, promosi-promosi dan juga edukasi-edukasi tentang fitur-fitur dan layanan kartu as 2-in-1 itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga turut aktif gitu ya, mendukung gitu beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat Indonesia di Taiwan. Contohnya Pak? Misalnya seperti tablik akbar, kemudian buka puasa bersama, terus kemudian pentas ini yang bulan April yang lalu kita juga ada Kartini, event Kartini gitu ada di dekat kita buat di dekat Grapari Taipei kita gitu. Nah, jadi banyak ya. Jadi selain memang channel-channel yang istilahnya social media, kita juga ada traditional channel-channel yang istilahnya kita manfaatkan, juga kita partisipasi di sana untuk semakin memperoleh pengenalan gitu kartu as 2-in-1 ke masyarakat Indonesia di Taiwan. Selain kartu as 2-in-1 sebenarnya dari Telkom Taiwan sendiri mau nggak sih lebih mensupport untuk jenis produknya yang lain? Iya, jadi sebenarnya Telkom Taiwan sendiri itu memiliki banyak produk ya, banyak bisnis ya, banyak produknya gitu ya di Telkom Taiwan sendiri. Tetapi memang kartu as 2-in-1 inilah yang memang kita deliver, kita luncurkan langsung ke retail, langsung ke masyarakat. Produk-produk lainnya itu kita kerjasamakan gitu ya dengan badan usaha lainnya di Taiwan. Dan kita bermain sebagai IT solution provider, misalnya gitu. Misalnya seperti kayak
isi pulsa gitu ya. Brand kita itu yang kita kerjasamakan itu nama brandnya Kartu Nusantara. Gitu ya. Kemudian remitansi gitu ya, kita juga kerjasamakan gitu ya dengan entitas bisnis di Taiwan. Jadi memang sebenarnya banyak. Di samping memang bisnis yang terkait dengan retail, kita juga punya bisnis yang sifatnya itu wholesale. Jadi wholesale itu grosiran ya. Nah, grosiran. Nah, jadi wholesale ini kita bekerja sama dengan operator dunia, gitu ya. Misalnya kayak seperti di Inggris, di Amerika gitu ya. Itu untuk bisnis-bisnis seperti kayak traffic internasional dan juga data internasional. Itu ya untuk produk yang D5 itu Delivery Money Express itu masih berjalan nggak sih Pak di Taiwan sendiri? Masih. Jadi D5 sendiri masih berjalan. Jadi itu sifatnya memang seperti tadi yang saya sampaikan, kita itu sebagai IT platform provider, gitu ya. Jadi D5 itu sendiri sebenarnya adalah solusi IT untuk badan usaha yang menyediakan layanan remitansi. Gitu, itu masih berjalan. Itu kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan di Taiwan sendiri atau Indonesia di Taiwan dan bank-bank juga nggak saya keren? Betul, tentu. Jadi D5 sendiri di Indonesia itu kan bekerja sama dengan berbagai macam bank ya di Indonesia supaya untuk memudahkan distribusi ke penerima, terus juga dengan convenience store, misalnya seperti kayak Alfamart, terus juga pegadaian. Jadi keluarga di Indonesia juga bisa mengambil uangnya itu dari pegadaian. Jadi lebih aman ya Pak ya? Lebih aman dan lebih banyak pilihannya. Jadi tidak harus ke bank, tidak harus. Jadi outlet mana yang terdekat itu bisa diambil di sana. Oh, gitu. Jadi untuk pelayanan D5 sendiri orang-orang bisa mengaksesnya kemana Pak? Kalau di sini kita bekerja samanya dengan beberapa gitu ya, misalnya seperti Index gitu ya. Jadi bisa mengakses ke Index untuk layanan D5 ini. Oke. Dan Bapak tahu kan misalnya untuk fokus keluarga negara Indonesia di Taiwan, targetnya itu sebenarnya Telkom Taiwan itu bagaimana? Iya. Presentasinya dan diharapkan bisa nggak sih menjangkau orang-orang Taiwan juga di sini? Iya. Jadi kita punya target ya untuk 3 tahun ke depan. Kita itu ingin mencapai 60% dari masyarakat Indonesia di Taiwan. Jadi kita ingin punya pelanggan 60%, gitu ya, dari masyarakat Indonesia di Taiwan. Di samping itu seperti yang sudah dia bilang. Kita juga berencana untuk mentarget wisatawan Taiwan yang bepergian ke Indonesia. Jadi itu secara angka, secara fakta itu ada sekitar 16.000 per bulan travelers Taiwan yang ke Indonesia. Dan kita melihat bahwa produk kita itu bisa gitu mereka pakai untuk kemudahan mereka pada saat mereka berada di Indonesia. Nah itu kira-kira produk untuk itu launchingnya kapan Pak untuk diperkenalkan? Ya, sebenarnya produknya itu sama, produk Kartu As Tuin Wan Ultima itu, gitu. Tapi tentu saja untuk bisa masuk ke market Taiwan ini kita harus membangun kapabilitas atau support gitu ya, layanan-layanan yang untuk Taiwan ini, misalnya seperti customer care dalam bahasa Taiwan, marketing kitnya juga dalam bahasa Taiwan, terus kemudian Grapari Telkomsel yang di Indonesia juga perlu kita persiapkan untuk bisa menerima pelanggan-pelanggan kita yang datang ke Indonesia. Jadi gitu. Intinya itu masalah bahasa ya Pak ya, jadi kan orang Taiwan juga biar bisa lebih mengerti. Betul, selain masalah bahasa communication juga masalah place. Place itu outlet ya, jadi nanti orang-orang Taiwan yang berpergian ke Indonesia itu bisa memperoleh produk kita di mana. Tentu saja jalur distribusi berbeda ya. Salah satu yang ideal itu adalah kalau misalnya kita bisa punya outlet di airport, gitu. Itu salah satunya tempat yang tepat untuk travelers Taiwan bisa memperoleh produk kita. Berarti salah satu jaringan distributor juga ya, maksudnya distribusi untuk produknya ini. Betul. Jadi kita akan kerjasamakan dengan entitas di Taiwan untuk membangun kita di jalur distribusi. Untuk kerjasama dengan agen-agen travel juga nggak sih? Travel agent iya, tentu saja gitu ya. Tapi memang skema bisnisnya akan sedikit unik pada waktu nanti dengan travel agent. Sebagai contoh. Apa yang sudah dijalankan di Malaysia nih contoh ya. Jadi mereka itu juga bekerjasama dengan travel agent. Jadi mereka travel agentnya membundling. Jadi kalau misalnya beli tiket di travel agent itu juga bundling dengan gratis kartu As Tuin Wan, gitu. Sehingga memudahkan juga yang mesan tiket di sana itu untuk pada waktu nanti di Taiwan juga pada waktu nanti di Indonesia itu juga solusi telekomunikasi juga tersedia. Gitu. Jadi nggak repot lagi. Gitu. Dan di antara negara-negara yang kebanyakan Asia ya seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, bahkan Hong Kong,
potensi Taiwan sendiri, pasar Taiwan sendiri bagaimana sih Pak? Potensi di Taiwan sendiri sangat bagus ya kalau menurut saya. Ada beberapa Mereka fakta-fakta welcome nggak sih? sangat welcome gitu ya, dari market Taiwannya sendiri. Tapi kalau bicara tentang strategi Taiwan sendiri, yang bicara tentang betapa menariknya pasar Taiwan ini sendiri adalah satu, jumlah TKI di Taiwan sendiri lebih tinggi daripada Hong Kong. Taiwan ada sekitar 238.000, Hong Kong 180.000. Yang kedua adalah jumlah pengiriman TKI ke Taiwan saat ini itu menjadi nomor 2 setelah Malaysia. Tentu saja. Jadi memang Taiwan itu sasaran negara yang diminati untuk pengiriman TKI. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan jumlah TKI di Taiwan dalam 5 tahun terakhir itu rata-rata sekitar 11%, itu cukup tinggi, gitu ya. Jadi memang ada kondisi di mana di Taiwan itu memang dikenal sebagai negara yang memperlakukan TKI kita dengan sangat baik, gitu ya. Jadi insiden-insidennya sangat kecil, gitu ya, dibandingkan di beberapa negara lainnya, gitu. Sehingga menjadi destinasi negara tempat bekerja yang diminati, dan juga negara pun juga dari Indonesia juga mengendorse gitu bahwa oke, yang di Taiwan ini bagus untuk penempatan TKI gitu. Ya Pak Devi, sungguh menarik pembicaraan kita tentang Taiwan, namun dapat kita lanjutkan setelah jeda berikut. Ia dalam genggamanmu. Stop dulu, aku mau telepon bapak aku. Remong banget deh. Apa-apa lah. Aku nggak angkat-angkat telepon nih, gimana? Namanya enak. Telepon siapa sih Pak? Terus Arman? Lanjutkan cita-citaku. Bapakku telepon mana? Bapakku telepon. Stop dulu. Halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok bisa sih bapak kamu telepon ke Taiwan lama banget? Emangnya nggak mau? Enggak dong, kan pakai kartu Aks tuh Iman. Masa sih? Iya. Mau dong. Nih, buat kamu. Kasih. Maaf Mbak, nanya, telepon di Indonesia paling murah pakai kartu apa? Kartu Asuinwan dong. Buat roaming. Iya. Kartu As, wow, keren! Yuk, pakai kartu Aks tuh Iman. Dunia dalam genggamanmu. Kita kembali bersama dengan Bapak Devi untuk berbincang lebih lanjut mengenai Telkom Taiwan dan kartu As 2-in-1. Nah, Bapak Devi ini pas berkunjung atau bertugas ke Taiwan, apakah yang pertama kalinya Bapak ditugaskan ke luar negeri, dan apa yang terlintas pertama kali saat Bapak ditugaskan ke Taiwan? Ya, masih. Jadi bicara tentang latar belakang dulu nih ya. Jadi sebelum di Taiwan saya memang bertugas di Telkom Internasional. Jadi minimum di sana tuh saya sudah dapat feel-nya tentang bagaimana bisnis-bisnis di luar gitu ya, bertemu dengan partner-partner gitu ya di luar negeri, khususnya yang di Taiwan gitu ya. Jadi saya sedikit banyak sudah cukup ada wawasan lah ya tentang orang Taiwan. Betul, tentang market-market di Taiwan gitu, dan juga operator-operator di Taiwan. Nah, kemudian sebelum di tempat Taiwan saya juga sempat turut gitu ya, membantu merintis beberapa footprint yang lain, seperti kayak di Malaysia gitu ya, pada waktu mau membuka bisnis yang sama gitu ya di Tele Malaysia, terus kemudian juga di Hong Kong, kemudian juga di Saudi dan di Timor Leste gitu ya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu saya rasa menjadi bekal buat saya untuk bisa mengemban tanggung jawab yang diberikan ke saya untuk membangun bisnis Telkom Group di Taiwan, gitu ya. Jadi dengan berbekalkan di sana, berbekalan hal-hal yang tadi itu dilengkapi juga dengan keharusan kita untuk memahami kondisi khusus dari Taiwan itu sendiri. Jadi bukan berarti apa yang sudah saya alami di Malaysia, di Saudi, di Timor Leste, dan di Hong Kong itu bisa istilahnya itu ujuk-ujuk kita copy paste gitu ya di Taiwan. Tetap kita harus melihat kondisi uniknya yang di Taiwan, regulasi tadi ya, misalnya juga partnernya gitu, sehingga
kita bisa merumuskan strategi untuk menginisiasi bisnis itu sendiri. Nah, menjawab tentang pertanyaan tadi, feelingnya apa, gimana? Tentu saja sangat menantang, dan saya juga berharap bahwa dengan perjalanan 3 tahun ya, ini masuk 3 tahun, semoga semakin lebih mudah saya istilahnya itu menghadapi istilahnya tantangan-tantangan apa aja lah gitu ya, yang mungkin akan terjadi gitu ya di depan gitu. Dan dari sekian banyak negara-negara Asia yang mungkin Bapak sudah tahu ya mengenai teknologi komunikasinya, Taiwan itu bagaimana Pak ya? Taiwan sendiri sangat maju ya. Teknologi informasinya di Taiwan sangat maju ya. Jadi itu juga merupakan salah satu challenge ya, tantangan bagi Telkom Taiwan untuk bisa menyamakan posisi gitu ya dalam konteks layanan-layanan yang diberikan untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi seperti sekarang masyarakat Indonesia kita di sini tentu saja sangat familiar gitu menggunakan teknologi seluler yang 3G, dan juga sekarang kita masuk ke 4G gitu kan ya. Dan itu jadi tantangan kita untuk bisa mengikuti dan memperluas pasar juga ya Pak. Betul. Gitu. Kemudian juga di samping layanan yang berbasis seperti telepon, suara gitu, layanan yang sifatnya entertainment itu juga harus kita bangun. Gitu. Itu juga strategi kita yang berikutnya gitu ya, untuk membangun layanan yang berbasis entertainment. Dan tadi kan Bapak sudah bercerita tentang keunggulan-keunggulan perusahaan-perusahaan Taiwan dan juga ciri khas orang-orang Taiwan. Nah, selain dari keunggulan kartu as 2 in 1 yang memiliki 2 nomor, sebenarnya apa sih menjadi keunggulan lainnya untuk menyaingi, bukan menyaingi juga sih, untuk bisa bergerak di depan dengan provider Taiwan sendiri? Kita tidak bisa pungkiri bahwa harga itu menjadi perhatian utama gitu ya bagi masyarakat Indonesia gitu ya, yang untuk menentukan mereka mau memakai atau tidak gitu. Nah, jadi itu satu yang kita pastikan bahwa produk kartu as 2 in 1 itu terjangkau. Dan kalau memang harus dibandingkan gitu ya dengan produk prabayaran lain, kartu as 2 in 1 itu sudah sangat murah, lebih murah dibandingin yang lainnya. Jadi saya bisa sampaikan, untuk nelfon ke Indonesia kita menyediakan tarif itu 3 NT per menit selama 24 jam. Dan tidak hanya berhenti di situ. Setiap menit melakukan panggilan ke Indonesia, kita tuh memberikan bonus pulsa kangen. Apa tuh pulsa kangen? Pulsa kangen itu pulsa bebas roaming. Nah, pulsa bebas roaming inilah yang bisa dipakai oleh keluarga di Indonesia untuk nelpon secara lokal ke Taiwan. Yang kesulitan mungkin jaringan internetnya pastinya Pak ya? Ya, nah jadi memang untuk yang tadi saya sampaikan, untuk tarif komunikasi itu memang untuk mensolusikan kalau misalnya ada masyarakat Indonesia yang untuk berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia, masyarakat Taiwan ya, Indonesia di Taiwan yang berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia itu masih harus menggunakan IDD, SLI ya, gitu ya. Karena memang mungkin keluarganya belum bisa pakai line, terus mungkin juga internet di tempat tinggalnya kurang bagus gitu ya di Indonesia, jadi masih menggunakan voice, jadi masih layanan voice kita tuh sudah paling murah. Jadi kalau dihitung itu secara rata-rata itu bisa 1,5 NT per menit gitu ya. Itu 2 arah ya, nelpon dan ditelepon. Jadi bahasanya gini, dari isi ulang kita voucher kartu as 2 in 1 yang senilai 300 Taiwan dollar itu bisa dipakai untuk berkomunikasi 2 arah selama 200 menit. Jadi banyak banget. Jadi sudah sangat istilahnya paling murah di antara kartu-kartu yang lainnya. Seharusnya itu jadi keunggulan dari kartu as. Betul. Jadi di samping memang keunggulan dari sisi fitur-fitur yang tadi sudah kita sampaikan, 2 nomor dalam 1 kartu, itu juga harganya untuk telepon pun juga sangat murah. Nah kan udah tahu kan bahwa produk Bapak dan kartu as 2 in 1 itu punya keunggulan dari provider lainnya, dan rencana kedepannya untuk mensosialisasi ini semua, menginformasikan segala keunggulan itu bagaimana Pak? Rencana-rencana kedepannya? Ya. Jadi kita akan lebih agresif lagi untuk distribusi produk kartu as 2 in 1 khususnya yang Ultima gitu kan ya. Jadi dalam 1 bulan ke depan kita akan distribusi kartu kita ke 600 toko. Selain juga nanti ada di seluruh outletnya cabang-cabang Index. Kemudian juga nanti kita akan sediakan
jalur distribusi melalui 7-Eleven bagi masyarakat Indonesia yang kesulitan gitu ya untuk cukup jauh misalnya untuk menjangkau toko atau menjangkau indeks gitu ya, kita juga akan sediakan melalui 7-Eleven. Di samping untuk distribusi, kita juga akan terus kembangkan layanan lainnya seperti tadi kita sampaikan, seperti konten gitu ya, untuk entertainment. Kita juga akan segera launching itu di kuartal 4 gitu ya, tahun 2016. Terus kemudian juga bisnis-bisnis tadi yang lain, yang wholesale, yang enterprise itu juga akan kita makin tingkatkan gitu, sehingga bisnis Telkom Taiwan ke depan itu semakin besar dan semakin kuat. Dan harapannya juga nanti semakin diterima oleh masyarakat Indonesia di Taiwan. Iya, pastinya ya Pak ya, karena ini ada produk Indonesia juga. Iya. Semoga sukses Pak untuk Telkom Taiwan di Terima Taiwan kasih. sendiri. Dan ya pemirsa JFTV, cukup hangat pembicaraan kita dengan Bapak Devi. Semoga menambah wawasan kita mengenai Telkom Kartu As 2-in-1, sehingga kita bisa memilih yang mana sih yang seharusnya kita punya. Dan sekian untuk news eksklusif kali ini bersama saya Yudia dengan Bapak Devi. Terima kasih. Dengan tagline Kartu As 2-in-1 lebih dekat menguatkan keinginan Telkom Taiwan untuk mendekatkan Anda dengan keluarga tercinta. Saya Ayudia, kita berjumpa di news eksklusif berikutnya. Ia dalam genggaman